Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Ibu, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sehat selalu, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau presensi kalian dulu. Tapi sebelum itu, on cam boleh nggak? Sebelum presensi, Ibu mau kalian semua on cam. Sudah semuanya on cam? Udah Bu, cepetan Bu. Oke, Ibu presensi dulu ya. Fadia, Hadir Bu. Nabila Diva, Hadir Bu. Haifa Nada, Hadir Ibu. Francisca, Hadir Ibu. Nur Alia. Hadir Bu, hadir Bu. Nah, baik. Oke, Ibu mulai saja pembelajaran hari ini ya. Tapi Ibu share screen dulu. Sebentar. Sudah terlihat apa belum anak-anak? Sudah. Sudah? Oke, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Nah, sebelum mulai, kalian pernah penasaran nggak kenapa suatu peristiwa itu tuh bisa terjadi, guys? Iya pernah. Iya gitu. Penasaran banget Bu. Iya Ibu. Oke. Soalnya itu apa ya gitu. Oke, nah sebuah peristiwa bisa terjadi itu tuh jawabannya di teks eksplanasi ya teman-teman. Jadi apa sih teks eksplanasi itu? Nah, kalian coba perhatikan gambar gunung di samping ini. Jadi teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Jadi kalau kita menulis cerita tentang proses terjadinya gunung meletus ini secara ilmiah, nah itu dinamakan teks eksplanasi. Kemudian fokus utama dan tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu proses terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca tentang suatu proses atau fenomena dengan cara yang lugas dan rasional. Apa saja sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Nah, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama itu fokus pada proses sebab akibat. Jadi, menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana atau alasan kenapa suatu fenomena itu tuh bisa terjadi. Kemudian yang kedua, bersifat faktual atau nyata berdasarkan data. Nah, jadi informasi yang diberikan itu berdasarkan fakta, data, dan ilmu pengetahuan ya. Tidak boleh karangan sendiri. Kemudian ciri-ciri yang ketiga ada informatif.
Jadi informatifnya itu bertujuan untuk memberitahu dan menambah wawasan kepada pembaca, bukan untuk membujuk atau bercerita pengalaman pribadi. Kemudian ciri-ciri yang keempat ini ada membahas fenomena umum seperti hujan atau gempa ya, bukan masalah pribadi. Kemudian struktur teks eksplanasi. Nah, sebuah teks eksplanasi yang baik itu dibangun oleh 3 bagian utama. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau pembuka. Nah, ini tuh isinya pengenalan awal atau identifikasi fenomena yang akan dibahas. Yang kedua ada deretan penjelas atau isi. Nah, ini tuh bagian intinya ya, berisi rentetan proses atau sebab akibat. Kemudian yang ketiga ada penutup. Penutup ini bersifat opsional, berisi kesimpulan atau ulasan singkat dari penulis. Selanjutnya ada bahasa teks eksplanasi. Nah, kebahasaan yang pertama itu ada kata hubung, yaitu konjungsi kausalitas sebab akibat, dan konjungsi kronologis. Selain itu, karena membahas fenomena ilmiah, kita akan sering menemukan kata benda fenomena, kata kerja material atau proses, serta istilah teknis ilmiah sesuai topiknya. Jadi, kata benda fenomena itu menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena yang akan dijelaskan. Nah, contohnya seperti hujan, banjir, gerhana, fotosintesis, kemacetan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kata kerja material atau proses itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan aksi atau proses terjadinya sesuatu. Contohnya tuh terjadi disebabkan, menguap, membengkak, mengalir, dan sebagainya. Kemudian istilah teknis atau ilmiah ini biasanya sering menggunakan kata-kata khusus sesuai bidang ilmu fenomena yang akan dibahas. Contohnya seperti atmosfer, optik, lempeng, tektonik, magma, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian ingin menulis teks eksplanasi, ada 4 langkah agar teks eksplanasi itu tuh runtut ya. Nah, yang pertama itu ada menentukan topik atau kejadian yang akan dibahas. Boleh fenomena alam atau fenomena sosial. Yang kedua, mencari informasi valid mengenai fenomena tersebut. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan berisi pernyataan umum, sebab akibat, dan juga kesimpulan. Jadi kerangkanya tuh harus sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh sesuai kaidah bahasa. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelum Ibu memberikan tugas, apa ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan Nadidah.
adalah mencari informasi valid. Mengapa kita tidak boleh langsung menulis saja dari apa yang kita tahu? Baik, jadi karena teks eksplanasi itu sifatnya informatif untuk menambah wawasan orang lain berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Jadi jika kita tidak mencari informasi yang valid terlebih dahulu, ditakutkan penjelasan proses sebab akibatnya menjadi keliru atau malah menjadi teks fiktif gitu. Yang mana itu kan melanggar ciri utama teks eksplanasi. Apa bisa dipahami, Haifa? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, kemudian ada yang mau bertanya lagi? Saya, Ibu. Ya, Nur Alia. Apa bedanya teks eksplanasi dengan teks prosedur? Kan sama-sama menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau langkah-langkah. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bedanya itu terletak pada subjek yang melakukan dan tujuannya. Kalau teks prosedur kan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manusia untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Kayak misal cara membuat mie instan gitu. Nah, sedangkan teks eksplanasi kan menjelaskan proses bagaimana suatu fenomena terjadi secara alami atau ilmiah tanpa campur tangan instruksi manusia. Kayak contoh fenomena proses terjadinya hujan seperti itu. Apa bisa dipahami, Nur Alia? Bisa, Ibu. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Gak ada, Ibu. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks eksplanasi singkat ya. Nah, di dalam teks eksplanasinya harus ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi atau penutup. Topiknya bisa pilih salah satu dari 4 yang udah Ibu kasih. Boleh terjadinya pelangi, boleh proses terjadinya hujan, terserah gitu. Ibu kasih waktu 10 menit. Siap? Apakah sudah tugasnya anak-anak? Udah. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan teks yang sudah kalian buat. Siapa yang mau? Oke, Nabila. Silakan. Saya memilih teks yang proses terjadinya hujan. Jadi bagian pernyataan umum itu, hujan adalah fenomena alam berupa jatuhnya titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan merupakan bagian penting dari siklus hidrologi yang menjaga ketersediaan air bersih di bumi. Lalu bagian yang kemudian penjelas yaitu proses terjadinya hujan dimulai dari evaporasi, yaitu ketika air di laut, sungai, danau menguap ke atmosfer karena panas matahari. Uap air tersebut kemudian naik dan mengalami kondensasi
seperti atau pengembunan akibat suhu udara yang dingin, lalu membentuk awan. Seiring berjalannya waktu, butiran-butiran air di dalam awan akan semakin banyak dan berat. Ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung air tersebut, butiran-butiran air itu akan jatuh ke bumi sebagai hujan akibat gaya gravitasi. Dan yang terakhir itu bagian interpretasi atau kesimpulannya, yaitu hujan tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui tahapan siklus alam yang teratur, mulai dari penguapan, pengukuran, hingga pencairan awan menjadi butiran air kembali. Terima kasih. Oke, bagus Nabila Diva. Oh iya, tepuk tangan. Oke. Nah, setelah saya jelasin dan saya kasih tugas tentang materi teks eksplanasi ini, saya akan menjelaskan kesimpulannya ya teman-teman. Jadi teks eksplanasi itu adalah tulisan logis dan faktual yang menguraikan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial untuk menambah pemahaman kita. Sampai di sini apakah sudah paham semua? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah paham mungkin Ibu tutup karena sudah siang juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam pembelajaran kali ini. Semoga materinya mudah dipahami ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.